Baik, di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik dasar dalam menghadapi wawancara kerja. Yang pertama, metode pertama, menjalani wawancara melalui video. Nah, yang pertama itu pastikan peralatan komunikasi itu berfungsi dengan baik. Caranya dengan cara kita mengeceknya sebelum wawancara dimulai. Nah, di era digital saat ini, perekrut lebih mengutamakan pelamar kerja yang menguasai teknologi komputer. Jadi, pelajari cara menggunakan komputer dan sarana komunikasi yang canggih. Dan sebelum wawancara dimulai, periksalah kondisi webcam dan mikrofon untuk memastikan tayangan video dan kualitas audio baik. Nah, yang kedua, tentukan area yang pencahayaannya baik sebagai tempat wawancara. Nah, kita tuh harus pastikan saat menjalani wawancara melalui video itu tuh harus di area yang terang agar pewawancara bisa melihat kita. Dan sebisa mungkin manfaatkan cahaya alami dari jendela yang lebar atau biarlah ruangan yang diterangi lampu dari langit-langit. Dan yang ketiga, rapikan area di belakang kita agar bebas dari tumpukan barang dan tidak mengalihkan perhatian. Kita tidak perlu sih sebenarnya untuk merenovasi ruangan agar seperti terlihat kantor hanya untuk menjalani tes wawancara. Tetapi pewawancara akan melihat latar belakang saat kita duduk. Jadi pastikan kondisi ruangan kita tuh tertata rapi dan enak dilihat oleh pewawancara. Nah, pilihlah latar belakang yang tidak mengalihkan perhatian, kayak misalnya dinding yang polos, terus pindahkan barang-barang yang tidak diperlukan. Yang keempat, letakkan catatan dekat komputer jika diperlukan. Berbeda dari wawancara tatap muka, kita boleh melihat catatan berisi informasi penting saat menjalani wawancara virtual. Tetapi jangan menjawab pertanyaan tuh sambil membaca catatan atau melihat ponsel. Nah, jika ada hal penting yang ingin disampaikan, tulislah beberapa kalimat singkat, lalu kita letakkan catatan dekat komputer. Tapi jangan sampai terlihat dalam video kita saat wawancara. Yang kelima, kenakan busana formal agar kita terkesan profesional. Nah, mungkin kita tuh merasa canggung atau aneh karena mengenakan busana formal di rumah hanya untuk melakukan wawancara virtual. Tetapi langkah ini meningkatkan peluang diterima bekerja. Nah, pewawancara akan melihat kesungguhan kita untuk bekerja jika kita mengenakan busana formal. Yang keenam, duduk kelas sambil menegakkan tubuh dan tersenyum agar kita terkesan optimis dan bersemangat. Nah, jangan menyepelekan bahasa tubuh saat menjalani wawancara virtual, sebab pewawancara akan mempertimbangkan gestur nonverbal saat memilih kandidat yang akan direkrut. Jadi, pertahankan postur tubuh yang baik dengan menarik bahu ke belakang dan meluruskan punggung dan menatap kamera. Dan jangan lupa tersenyum agar kita terlihat antusias saat diwawancarai. Yang ketujuh, tataplah kamera agar Anda seperti sedang melakukan kontak mata. Saat berkomunikasi menggunakan panggilan video, wajar jika kita ingin mengecek penampilan kita, namun saat melihat diri sendiri, teman bicara cenderung merasa diabaikan. Jadi, tataplah kamera agar Anda seperti sedang menatap pewawancara. Yang metode kedua yaitu memberikan kesan positif saat wawancara tatap muka. Yang pertama, kenakan busana formal untuk menunjukkan kesungguhan kita untuk bekerja. Pilihlah busana yang sesuai dengan jabatan yang diinginkan. Kenakan busana yang bersih, rapi, dan ukurannya tepat untuk kita. Nah, langkah ini menunjukkan kepada perekrut bahwa pekerjaan ini sangat penting bagi kita. Yang kedua, matikan ponsel dan perangkat elektronik lain menjelang wawancara. Meskipun kita sangat sibuk, lupakan dahulu urusan yang lain saat ingin menjalani wawancara kerja. Nah, heningkan dering ponsel dan perangkat elektronik lain atau matikan untuk sementara waktu. Yang ketiga, pastikan kita sudah tiba di tempat wawancara 10 atau 10-15 menit sebelumnya. Kita harus datang tepat waktu untuk menjalani wawancara kerja. Selain menunjukkan bahwa
kita bisa diandalkan, kita siap menghadapi situasi yang berbeda dari biasanya. Nah, Anda terkesan ceroboh dan tidak peduli jika terlambat datang apapun alasannya. Yang keempat, lakukan kontak mata saat bertemu pewawancara. Kontak mata menunjukkan bahwa Anda bahwa kita menyimak ucapan teman bicara dan peduli kepadanya. Selain itu, kontak mata merefleksikan keterampilan berkomunikasi yang baik. Nah, jadi pastikan kita melakukan kontak mata saat bersalaman dan selama menjalani wawancara. Yang kelima, jabat tangan dengan mantap atau tangkukan tangan di depan dada saat bertemu pewawancara. Nah, jabat tangan yang mantap merupakan cara menunjukkan kepercayaan diri, tetapi semasa pandemi COVID-19, cukup tangkupkan tangan di depan dada untuk menjaga jarak dan menyalami seseorang dengan sopan, menunjukkan bahwa Anda memiliki rasa percaya diri dan keterampilan interpersonal yang baik. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.